sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun, Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Makkah. Namun sebelum wafat, Abdul Muthalib sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak ayahnya, yakni Abu Thalib. Kini Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW, merawat, melindunginya dan membelanya. Bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta yang bernama Buhaira. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhaira kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhaira. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Makkah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar, yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fuzul. Disepakati pada bulan Zulkaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Makkah. Dan mereka akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-hak Rasulullah ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya. Seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Unta merah yang beliau maksud adalah kiasan atas harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab waktu itu.